beradaptasi pada saat nanti dewasa dan juga lanjut usia. Selanjutnya itu ada sosial ekonomi. Status sosial berdampak pada derajat kesehatan, pendidikan, pengetahuan, dan juga pekerjaan. Masyarakat dengan status ekonomi tinggi biasanya memiliki kesempatan yang lebih luas untuk pemenuhan kebutuhan di bidang kesehatan dibandingkan dengan masyarakat yang ekonomi rendah. Yang terakhir itu ada jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, didapatkan adanya hubungan antara jenis kelamin dengan PPOK. Adanya hubungan antara jenis kelamin dengan PPOK, yaitu laki-laki mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Boleh di next? Oke. Nah, selanjutnya itu terkait PPOK dan patofisiologinya. Jadi, untuk memahami terkait PPOK ini harus memahami dua kunci, yaitu pertama, pada PPOK ini terdapat ketidakmampuan untuk ekshalasi secara sepenuhnya ya. Dan keduanya ini terdapat pembatasan ataupun limit aliran udara yang masuk ke sistem pernafasan. Nah, tipe dari PPOK sendiri ini ada dua, ada bronkitis kronik dan juga emfisema. Boleh di-share patofisiologinya? Sudah terlihat belum ya teman-teman? Share screen-nya. Izin sudah salah. Oke, dilanjut ya. Hmm. Oke, jadi untuk patofisiologinya mulai dari kronik bronkitis. Sesuai dengan namanya bronkitis ya, terdapat inflamasi pada bronkus maupun bronkiolusnya. Nah, dan ini tuh terjadi dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus secara signifikan. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah terdapat exposure of harmful irritant constantly, yaitu exposure terhadap iritan yang berbahaya secara terus-menerus sehingga dapat mengakibatkan inflamasi pada sistem pernafasan. Nah, inflamasi ini nanti dia akan menyebabkan hipersekresi mukus ya, karena kan airway kita itu tuh dilapisi oleh yang namanya sel epitel. Nah, sel epitel ini memiliki sel goblet ya. Dimana sel goblet ini kan fungsinya untuk mengeluarkan mukus ya. Dan juga melindungi mukus-mukus ini melindungi dari adanya inflamasi agar tidak rusak jaringan epitel ke bawahnya. Nah, jika terdapat inflamasi yang terjadi terus-menerus, otomatis akan memperbanyak sel goblet ini, memperbanyak diri sehingga nanti akan menghasilkan mukus yang berlebihan juga. Nah, dari hipersekresi mukus ini akan berujung akan ditandai dengan batuk yang produktif. Makanya orang-orang dengan pasien-pasien dengan kronik bronkitis ini memiliki klinis seperti batuk yang produktif. Kemudian, inflamasi ini juga akan menyebabkan proses atau menstimulasi proses fibroblast, yang mana proses fibroblast ini akan meningkatkan pembuatan jaringan parut atau fibrosis ya. Yang mana jaringan fibrosis ini jika meningkat di dalam airway kita akan menyebabkan penyempitan pada saluran nafas. Yang mana nanti penyempitan, penyempitan saluran nafas ini akan menyebabkan penurunan inhalasi karena kan tadi saluran napas kita itu menjadi sempit ya teman-teman. Kemudian juga kan uh, dari penurunan inhalasi ini akan menyebabkan O2-nya ini berkurang gitu, menurun. Nah, O2 yang menurun ini otomatis nanti akan terlihat sianosis atau kebiruan pada membran mukosa. Kemudian dari airway yang sempit ini juga akan menyebabkan penurunan ekshalasi, yang mana jika kita tidak ekshalasi secara lampias, terdapat retensi CO2 yang nanti jika ini terjadi terus-menerus akan menyebabkan asidosis respirasi karena ada penumpukan CO2 ya teman-teman. Nah, dari asidosis respirasi ini sebenarnya tubuh memiliki mekanisme kompensasi yaitu meningkatkan meningkatkan tekanan pada arteri pulmonal dan juga meningkatkan sel darah merah karena tubuh itu mengertinya kita ini kekurangan oksigen karena sel darah merah kita kurang gitu. Padahal sebenarnya yang bermasalah di sini bukan sel darah merahnya tetapi
sistem pernafasan kita. Oke, oleh karena itu nanti pada apa namanya pada pasien-pasien dengan kronis bronkitis ini memiliki peningkatan pada sel darah merahnya. Nah, dan juga tadi kan ada peningkatan ini ya, peningkatan tekanan pulmonal, yang mana peningkatan tekanan pulmonal ini dapat menyebabkan right heart failure atau kegagalan jantung sebelah kanan. Nah, apabila hal ini terjadi, maka terdapat reflux cairan gitu, dan akan uh, terlihat klinisnya itu edema pada abdomen, kemudian ekstremitas, dan juga terlihat distensi vena jugularis. Nah, tidak hanya itu ya teman-teman, pada kronik bronkitis ini juga dapat menyebabkan pneumonia karena adanya kolonisasi bakteri akibat tadi ya, apa namanya, jaringan di sekitar kan rusak ya, jaringan yang ada di airway kita. Kemudian tidak ada mekanisme sistem pertahanan tubuh karena silianya ini mengalami disfungsi sehingga terdapat kolonisasi bakteri yang akan berujung pada pneumonia. Oke, bisa di scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada patofisiologi untuk emfisema. Kalau untuk emfisema ini disebabkan oleh dua ya, sama ya, exposure to harmful irritant dan juga penyakit alpha 1 antitrypsin. Nah, jadi tadi exposure terhadap zat-zat yang berbahaya ini akan meningkatkan proses inflamasi yang ada pada eh, sistem pernafasan kita, yang mana nanti dari adanya inflamasi ini akan meningkatkan neutrofil. Nah, neutrofil ini kan merupakan mediator adanya inflamasi ya teman-teman. Nah, neutrofil ini akan meningkatkan elastasis. Elastasis ini merupakan enzim untuk menguraikan jaringan elastis, sehingga apabila elastase ini meningkat, maka tubuh kita ini akan mengalami penurunan jumlah jaringan elastis. Sehingga nanti elastic tissue atau jaringan elastis yang ada pada sistem pernafasan kita, terkhususnya alveolus ini akan berkurang. Sehingga nanti lama-kelamaan akan menyebabkan uh, kerusakan pada septal alveolar. Karena di bagian septal ini kan terdiri dari jaringan elastik ya. Tetapi jaringan elastik tersebut ini berkurang karena tadi ada perbanyakan elastase. Kemudian akan menyebabkan kolaps pada alveolus. Ya, nah dari adanya kolaps terhadap alveolus ini akan menyebabkan emfisema. Kemudian dari emfisema ini tadi akan berujung pada pneumonia juga salah satu komplikasinya karena tadi ada kerusakan pada silia kita, kemudian tidak ada mekanisme pertahanan tubuh sehingga terdapat kolonialisasi bakteri ataupun virus pada alveolus ya. Kemudian di sini ada penurunan eksalasi atau eksalasi kita tidak lampias karena terdapat stiffness atau kekakuan ataupun alveolus kita ini kehilangan elastisitasnya sehingga tidak dapat mengopak kembali mengopak kembali udara untuk dieksalasi. Nah, dari hal ini menyebabkan adanya penumpukan udara yang ada di dalam paru. Nah, nanti akan terlihat biasanya pada pasien-pasien emfisema ini klinisnya akan terlihat barrel chest ataupun dadanya ini berbentuk seperti tong karena tadi ada hiperinflasi paru ya teman-teman, karena tadi kan terdapat retensi udara yang tidak bisa dikeluarkan oleh paru. Kemudian dari apa namanya dari retensi ataupun retensi udara ini dapat menyebabkan perbesaran pada kantung-kantung. Nah, kantung-kantung ini nanti jika kelamaan ini akan mengalami pneumotoraks yang dalam kategorinya itu secondary spontaneous ya, pneumotoraks. Kemudian dari emfisema tersebut, karena alveolus ini kan fungsinya adalah untuk pertukaran ini ya, pertukaran O2 dan CO2. Nah, apabila alveolus tersebut mengalami perubahan bentuk, kemudian disfungsi, maka akan mengalami penurunan gas exchange atau uh, penurunan gas exchange ya. Nah, dari adanya penurunan gas exchange ini akan mengurangi asupan ataupun kandungan O2 yang ada dalam darah kita, sehingga nanti tubuh ini akan meresponnya dengan meningkatkan respiration rate kita ya. Karena agar tubuh ini jangan sampai tubuh kita ini cyanosis, makanya tubuh ini mengkompensasi dengan meningkatkan respiration rate kita. Nah, biasanya pada pasien-pasien emfisema ini akan terlihat short of breath atau sesak nafas. Oke, bisa ditutup dan dilanjutkan PPT.
Ya, dapat disimpulkan ya teman-teman dari kedua penyakit tadi, dari kedua PPOK, penyakit PPOK tadi yaitu bronkitis kronis dan juga emfisema, perbedaannya adalah pada kronik bronkitis ini yang mengalami inflamasi ini adalah bagian bronkiolus dan juga bronkusnya, dan ak- dan menyebabkan produksi atau hipersekresi mukus. Kemudian sedangkan sedangkan fungsi dari capillary bed yang ada pada alveolusnya ini masih berfungsi dengan baik, sehingga terdapat ketidak setaraan antara ventilasi dan juga perfusi. Karena kan perfusinya baik-baik saja, yang hanya bermasalah ini adalah proses ventilasi karena terganggunya airway kita. Nah, biasanya yang terlihat pada pasien-pasien dengan kronis bronkitis ini seperti sianosis, kebiruan, kemudian peningkatan volume paru, kemudian adanya edema dan pulmonary hypertension dari adanya komplikasi tadi ya. Kemudian ada julukan blue blooders kalau untuk pasien-pasien kronik bronkitis. Ya, artinya itu blue itu kan biru, blooders itu terlihat eh, berisi gitu. Jadi blue blooders disebutnya. Kemudian di sini ada emfisema. Nah, kalau bedanya emfisema ini terdapat kerusakan pada bentuknya, bentuk ataupun perubahan bentuk pada kantung alveolar kita ya, sehingga alveolar kita kan yang tadi elastis mengalami penurunan ya. Jadi mengalami stiffness ataupun kekakuan sehingga dapat menyebabkan air trapping karena udara yang tidak bisa dikeluarkan. Nah, di sini itu kalau pada emfisema untuk ventilasi dan perfusinya ini sama-sama setara, sama-sama mengalami perburukan. Nah, untuk efek ataupun yang terlihat dari emfisema ini biasanya eh, pasiennya akan mengalami hiperventilasi, kemudian terlihat barrel chest ataupun dada yang berbentuk seperti gentong dan juga pink puffers. Pink puffers ini karena pada pasien-pasien dengan emfisema ini dia masih bisa menangani sianosisnya gitu. Jadi dengan tubuh meningkatkan respiration rate-nya agar mencegah tubuh mengalami sianosis, sehingga tubuh kita ini masih bisa memaintain our ping kepingan yang ada pada sistem sirkulasi. Jadi disebutnya pink puffers. Next. Next. Iya, selanjutnya ada manifestasi klinisnya ya. Untuk yang pertama itu batuk. Batuk ini eh, merupakan manifestasi klinis yang paling umum dari penyakit PPOK ini. Lalu yang kedua adanya sputum yang berwarna putih gitu. Dan ini bisa menjadi kuning jika ada infeksi yang lebih parah. Lalu yang ketiga ini ada sesak hingga menggunakan otot bantu pernafasan. Di next. Izin kelompok bisa dilanjutkan ya. Oke, selanjutnya ini ada komplikasi ya dari PPOK sendiri. Pertama tadi ada yang sudah seperti saya sebutkan di mekanisme pathway, ada infeksi pernafasan yang berulang, kemudian pneumotoraks spontan, kemudian ada eritrositosis karena keadaan hipoksia kronik, kemudian ada gagal nafas, kanker paru, dan tekanan darah yang tinggi. Next. Nah, untuk penata laksanaan ini, pertama tentunya ya kita berhenti merokok karena sumber utama zat irisan yang biasa mengiritasi pernafasan di masyarakat itu adalah rokok. Jadi berhenti merokok. Kemudian ini ada rehabilitasi PPOK. Nah, rehabilitasi PPOK-nya seperti melakukan aktivitas fisik yang berupa endurance exercise seperti jogging ataupun jalan santai ya. Kemudian ada latihan pernafasan juga seperti forced lips breathing, kemudian ada terapi oksigen. Kemudian ada pemberian nutrisi karena pada pasien-pasien PPOK ini dia energinya habis karena terlalu fokus ya pada pada memaintain pernafasannya, sehingga harus diikuti dengan penata laksana pemberian nutrisi. Kemudian ada pemberian vaksinasi untuk mencegah adanya perburukan komplikasi seperti pneumonia ataupun infeksi saluran pernapasan lainnya. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu spirometri. Pemeriksaan ini kan dilakukan dengan
cara menghirup dan juga menghembus napas melalui corong mulut. Dalam PPOK, spirometri ini digunakan untuk menilai beratnya PPOK dan juga memantau perjalanan penyakit. Bisa di slide sebelumnya. Selanjutnya di sini menurut Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease atau GOLD, derajat keparahan PPOK ini menurut nilai FEV1-nya, yang pertama jika FEV1-nya lebih dari 80%, ini termasuk ringan. Jika FEV1-nya 50 sampai 79 itu termasuk sedang. FFV1 30 sampai 49 termasuk berat, dan untuk kategori sangat berat jika FFV1-nya kurang dari 30. Baru ya, di next. Selanjutnya ada radiologi. Hasil pemeriksaan radiologis ini dapat ditemukan kelainan paru. Bisa karena adanya hiperinflasi atau hiperlesen diafragma mendatar akibat adanya perbesaran paru, corakan bronkofaskular meningkat, dan juga lainnya. Selanjutnya itu ada CT scan. CT scan ini lebih bermakna dilakukan pada PPOK yang memiliki emfisema. Dalam kondisi tersebut dapat tampak adanya bola pada regio subpleura. Yang ketiga itu ada lab. Pemeriksaan lab yang relevan untuk PPOK adalah pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap untuk mengevaluasi status HB-nya, leukosit, dan juga trombositnya. Biasanya HB pada PPOK itu dapat rendah atau juga tinggi. Leukosit dapat menunjukkan ada atau tidaknya infeksi akut yang akan mempengaruhi terapi. Boleh di next. Iya, selanjutnya ada konsep dasar asuhan keperawatan. Untuk pengkajian pada pasien dengan penyakit PPOK ini seperti pada pengkajian biasanya ya, dari identitas, terus uh, pemeriksaan tubuh, dan pemeriksaan lab. Nah, pada pasien dengan PPOK ini biasanya ditemui pada bagian paru-parunya itu adanya sesak, retraksi dada, auskultasinya ada bunyi rongki atau bunyi tambahan lainnya. Lalu untuk neuromuskulernya biasanya perlu diwaspadai kesadaran dari komprometis bisa jadi ke apatis, somnolen, hingga koma pada pemeriksaan BCS. Terus adanya kelemahan pada anggota badan dan berganggunya aktivitas. Lalu pada kardiovaskulernya tekanan darah menurun, diaporesis terjadi pada minggu pertama, kulit pucat, akal dingin, penurunan curah jantung dengan adanya bradikardi, terus juga kadang terjadi anemia serta nyeri. Next. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya itu biasanya dilakukan chest X-ray, itu biasanya menunjukkan hipertensi peningkatan darah, retrosterna, emfisema, dan diabetes. Terus yang kedua ada pemeriksaan fungsi paru, biasanya dilakukan untuk menentukan penyebab dari dyspnea-nya ini, dari sesak napasnya ini. Menentukan abnormalitas fungsi tersebut, apakah akibat obstruksi paru atau restriksi gitu. Memperkirakan tingkat disfungsi dan untuk mengevaluasi efek dari terapi, misalnya itu bronkodilator. Terus pemeriksaan penunjang yang ketiga itu ada TLC. Itu meningkatkan pada bronkitis berat dan biasanya pada asma, menurun pada emfisema. Terus ada kapasitas inspirasi, ini biasanya menurun, atau ya tuh ya, volumenya itu volume darah menurun pada emfisema. Lalu ada PV atau FVC, rasio tekanan volume ekspirasinya terhadap tekanan kapasitas vital menurun pada bronkitis dan asma. Untuk yang keenam adalah bronkogram, dapat menunjukkan dilatasi dan bronki saat inspirasi, kolaps bronkial pada tekanan ekspirasi, itu pada emfisema, dan pembesaran kelenjar mukus ini pada bronkitis. Lalu yang ketujuh ada PGS ini menunjukkan proses penyakit kronis. Seringkali PaO2 ini menurun dan PaCO2 ini normal atau meningkat. Ini pada bronkitis kronis dan emfisema. Tetapi seringkali menurun pada asma. pH normal atau asidosis, alkalosis, respiratori ringan sekunder terhadap hiperventilasi. Ini pada emfisema sedang atau asma.
Lalu yang kedelapannya ada pemeriksaan darah komplit, peningkatan hemoglobin pada emfisema berat, dan peningkatan eosinofil pada asma. Yang kesembilan ada kimia darah, biasanya itu ditemukan alfa 1 antitripsin dilakukan untuk kemungkinan kurang pada emfisema primer. Next. Nah, yang ke-10 ini ada sputum kultur untuk menentukan adanya infeksi, mengidentifikasi patogen, dan pemeriksaan sitologi untuk menentukan penyakit keganasan atau alergi. Yang ke-11 ini ada ECG, deviasi aksis kanan, gelombang P tinggi, ini pada asma berat, atrial disritmia itu pada bronkitis, terus gelombang P pada leads 2, 3, AF, AVF panjang tinggi pada bronkitis dan emfisema, lalu ada eksis di garis QRS vertikal itu pada emfisema. Dan ke-12 yang terakhir ini ada exercise ECG sama stress test. Ini untuk menolong mengkaji tingkat disfungsi pernafasannya, mengevaluasi keefektifan obat bronkodilator, dan merencanakan evaluasi program. Nah, dari ke-12 pemeriksaan penunjang ini, itu nggak semuanya diperiksa gitu, melainkan tergantung dengan penyakitnya gitu. Jadi sesuai sama penyakitnya, baru kita cek dulu nih kecurigaannya itu penyakitnya kemana, baru kita coba pemeriksaan tersebut gitu. Jadi nggak semuanya ke-12 ini tuh diperiksa gitu. Lagi next. Baik, ini ada diagnosa sekaligus dengan intervensi ya dari PPOK. Pertama, diagnosanya depresi jalan nafas tidak efektif berdasarkan dengan sekresi yang tertahan. Untuk tujuannya itu bersihin jalan nafasnya meningkat dengan kriteria hasil batuk efektifnya meningkat, produksi sputumnya menurun, dyspnea-nya menurun, mengi atau wheezingnya menurun, kemudian frekuensi nafasnya membaik. Untuk intervensi sesuai dengan standar intervensi keperawatan Indonesia, ada latihan batuk efektif. Dengan observasinya kita bisa melihat identifikasi dari kemampuan batuk si pasien, kemudian kita bisa melihat monitor adanya retensi sputumnya seperti sering seringnya dahak yang diproduksi, terus juga amati dari pola batuk si pasien. Kemudian kita juga cek nih infeksi, tanda dan gejala dari infeksi saluran napas, misalnya bisa dilihat dari konsistensi dari dahaknya, dari kentalannya, cairnya, dan warna dari dahaknya. Kemudian untuk intervensi terapeutiknya itu bisa dilakukan posisi semi fowler atau fowler ya, karena posisi ini bisa membantu pasien untuk mengeluarkan dahak. Next. Untuk edukasi dari intervensi bersihin jalan nafas ini, pertama kita bisa menjelaskan tujuan dan prosedur dari batuk efektifnya. Kemudian menganjurkan untuk tarik nafas, relaksasi nafas dalam, kayak misalnya mulai dari hidung selama 4 detik, tarik nafasnya, terus ditahan selama 2 detik, kemudian dikeluarkan dengan mulut mencucu selama 8 detik. Kemudian menganjurkan si pasien ini untuk mengulangi tarik nafas tersebut hingga 3 kali. Selanjutnya ada anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas dalam yang ketiga. Untuk kolaborasinya itu bisa memberikan pemberian obat mukolatif ya atau pengencer dahak. Next. Diagnosa yang kedua ada pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas seperti terdapat sputum berlebih. Tujuannya ini pola nafasnya bisa membaik dengan kriteria hasil dyspnea menurun, penggunaan otot bantu napasnya menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, serta frekuensi nafasnya membaik dan kedalaman nafasnya membaik. Intervensinya ada manajemen jalan nafas. Yang pertama, lakukan observasi seperti monitor pola nafasnya dari frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Terus juga bunyi nafas tambahannya, misalnya ada gurgling, mengi, wheezing, atau rongki kering. Terus juga monitor dari sputum. Terus juga dari terapeutiknya itu pertahankan kepatenan jalan nafas ya, kalau misalnya ada sumbatan jalan nafas, itu juga posisikan semi fowler, berikan minum air hangat, lakukan fisioterapi dada, lalu lakukan suctionnya bisa kurang lebih dari 15 detik. Terus juga keluarkan sumbatan benda padat bisa dengan forceps MCGIL. Terus yang terakhir berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan.
Edukasinya bisa anjurkan asupan cairan 200 ml air jika tidak ada kontraindikasi. Juga kolaborasinya pemberian bronkodilator, ekspektoran, dan diagnosa yang ketiga ada gangguan pertukaran oksigen berhubungan dengan perubahan dari alveolusnya. Tujuannya itu pertukaran gasnya meningkat dengan kriteria hasil sesak menurun, wheezing menurun, takikardi menurun, tekanan CO2-nya menurun, tekanan O2-nya membaik, tekanan CO2-nya membaik, tekanan O2-nya membaik, juga pH arterinya membaik. Dari intervensinya kita bisa memakai intervensi pemantauan respirasi ya. Pertama ada monitor dari frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafasnya. Juga monitor dari pola nafasnya, seperti ada bradikno, takino, hiperventilasi, kusmau. Terus juga kita bisa palpasi kesimetrisan dari ekspansi parunya. Auskultasi bunyi nafasnya, juga monitor saturasi oksigennya. Baik, selanjutnya ada monitor nilai AGD-nya. Itu juga bisa monitor hasil X-ray toraks. Next, ada terapeutiknya, ada atur interval dari pemantauan respirasi sesuai dengan kondisi kliennya. Habis itu didokumentasikan hasil dari pemantauannya. Terus juga diedukasi. Misalnya kita bisa jelasin tujuan dan prosedur dari pemantauannya itu untuk apa. Terus juga informasikan hasil dari pemantauannya. Next. Iya, selanjutnya ini diagnosanya ada hipertermi BD berhubungan dengan proses penyakit infeksi dan peningkatan laju metabolisme dengan kode 0130. Nah, setelah dilakukan intervensi ini, maaf, ini typo, ini harusnya 3 kali 24 jam, maka termoregulasi membaik dengan kode L 14134 dengan kriteria hasil menggigil menurun, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik. Nah, ini dilakukan manajemen hipertermia dengan kodenya I1556. Nah, ini yang pertama ada observasi. Nah, observasinya ini kita harus apa sih penyebab si hipertermianya dulu, identifikasi penyebab hipertermianya dulu. Ini misalkan dehidrasi ataupun terkena lingkungan terpapar lingkungan yang panas ataupun penggunaan inkubator. Nah, karena ini lanjutan jadi penggunaan inkubator ini nggak mungkin ya teman-teman. Nah, terus yang nomor dua ini monitor suhu tubuh setiap 1 sampai 2 jam. Nah, ini pengukuran suhu tubuh ini harus secara teratur. Nah, selama 1 sampai 2 jam. Lalu yang ketiga ada monitor kadar elektrolit pada hasil lab kimia darah. Terus yang keempat ada monitor keluaran urin, kayak jumlahnya, warnanya, konsistensinya, kayak gitu. Terus yang kelima, monitor komplikasi akibat hipertermianya. Terus ini boleh di next nih terapeutiknya. Yang pertama kita harus sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan pakaian ataupun dilepaskan pakaiannya. Terus basahi atau kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, terus ganti linen kalau misalkan dia basah kayak gitu. Terus yang keenam ada lakukan pendinginan eksternal yang dengan cara pakai selimut hipotermia atau selimut yang bisa dingin gitu. Terus kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen atau aksila. Lalu ada hindari pemberian antipiretik atau aspirin. Yang kedelapan berikan oksigen jika. Nah, lalu ada edukasinya. Edukasinya ini kita selalu anjurkan tirah baring. Terus kita berikan kolaborasi. Kolaborasinya ini kita berikan cairan dan elektrolit melalui intravena. Boleh next? Nah, ini untuk yang kelima. Diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan eh, kelemahan ini maaf ya kedobel dengan kode D0056. Nah, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka toleransi aktivitas meningkat dengan kode L05047 dengan kriteria hasil keluhan lelah menurun, frekuensi nadi membaik. Lalu ini dilakukan manajemen energi dengan kode I05178. Kita lakukan pertama observasi. Ini identifikasi
mendeteksi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, terus monitor kelelahan fisik dan emosional dari pasien kita, terus monitor pola dan jam tidur dari pasien kita, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Boleh. Nah, ini selanjutnya ada terapeutik. Kita harus sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus. Yang kedua, lakukan latihan ROM maupun pasif ataupun aktif. Lalu yang ketiga ini berikan aktivitas distraksi yang menenangkan untuk rileksnya. Yang keempat ini kita fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah ataupun berjalan. Boleh di next. Nah, ini selanjutnya ada edukasi. Ini kita anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, melakukan ROM-nya yang tadi kita edukasi gimana caranya. Terus anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan ini nggak berkurang. Lalu ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Nah, kalau kolaborasinya adalah dengan kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada evaluasi ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, evaluasi keperawatan ini kan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan, di mana berfungsi untuk menjawab apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lainnya. Boleh di next. Yang pertama di sini ada luaran bersihan jalan napas. Hasil yang dilihat setelah melakukan tindakan yaitu bersihan jalan napasnya meningkat atau tidak dengan kriteria hasil batuk efektifnya meningkat, produksi sputumnya menurun, dyspnea-nya menurun, menginya menurun, wheezing menurun, frekuensi napasnya membaik. Selanjutnya itu luaran pola nafasnya. Setelah dilakukan tindakan perawatan, pola nafasnya membaik atau tidak dengan kriteria hasil dyspnea-nya menurun, penggunaan otot bantu napasnya menurun, pemanjangan fase ekspirasinya menurun, frekuensi napas membaik, dan juga kedalaman nafasnya membaik. Boleh di next. Selanjutnya itu luaran pertukaran gas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, pertukaran gas meningkat atau tidak dengan kriteria hasil, sesak nafas, wheezing, takikardi menurun, PCO2-nya membaik, PO2-nya membaik, pH arterinya membaik. Selanjutnya itu ada luaran termoregulasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan termoregulasi itu membaik dengan kriteria hasil, menggigilnya menurun, suhu tubuhnya membaik, suhu kulitnya juga membaik. Boleh next. Yang terakhir yaitu luaran toleransi aktivitas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, toleransi aktivitasnya meningkat atau tidak dengan kriteria hasil, keluhan lelahnya udah menurun dan frekuensi nadinya membaik. Boleh di next. Ya, jadi di sini ada intervensi PPOK berbasis EBN, analisa PICO, pertanyaan klinisnya itu apakah teknik latihan pernafasan dapat mengurangi gejala dyspnea pada pasien dengan PPOK. Dari P-nya sendiri itu pasien dengan PPOK, I-nya latihan pernapasan, C-nya tanpa latihan pernapasan, dan O-nya itu mengurangi dyspnea. Bisa di next. Ini adalah jurnal yang pertama, pengumpulan bukti relevannya, database-nya itu dari PubMed, penulisnya Ubol Noir N, Tanti Swat A, Taverati Tampe, Lert Maharit S, Kruapanic C, sama Matiakom W. Dia judulnya Effect of Breathing Exercise in Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Systematic Review and Meta-Analysis. Boleh di next. Ini ada jurnal kedua, database-nya dari PubMed. Oh, ya udah. Ini jurnal 3, bisa di next. Database-nya juga dari PubMed, judulnya udah tertera ya teman-teman. Dan selanjutnya, ini jurnal yang keempat, database-nya dari PubMed, jurnalnya juga udah tertera di judulnya. Ya, di next. For sleep breathing nggak sempet ada di jurnal. Gimana Ibu?
First lip breathing. Tadi kan ada tuh di dalam perencanaan. Kamu nggak menemukan di jurnal. Izin Bu untuk di jurnal itu ada Ibu. Jadi nggak cuman first lip breathing tapi ada yang lain kayak eh, diaphragmatic breathing sama deep breathing Ah, ah. sama ada half half cough gitu. Hmm. Oh, ini judul-judulnya nih. Oke, lanjut. Saya nyari sesuatu yang tadi Anda jelaskan. Silakan lanjut. Ya, jadi di sini ada analisisnya ya, teman-teman analisis jurnalnya. Hmm, ya, bisa dibaca ya nanti teman-teman udah ada di PPT yang kita share, bisa di next. Ini buat jurnal yang kedua, review jurnalnya, bisa di next. Ini buat jurnal yang ketiga, bisa di next. Dan ini jurnal yang terakhir. Nanti bisa dibaca-baca aja ya, teman-teman di PPT. Selanjutnya ada intervensi, bisa di next. Ini ada ketemu SOP-nya. Izin Bu ada Ibu Ada di mana? di beberapa jurnal yang saya temuin Ibu. Ah, bukan, Anda di sini ada nggak mereview salah satu SOP-nya dijelaskan. Ya percuma kalau cuma gambar, perawat kan Izin, akan melakukan gitu. izin Bu untuk langkah-langkahnya Ibu. Iya, Oh ada Ibu ini mau saya jelasin Ibu. oke, iya. Silahkan. Ya ini untuk langkah-langkahnya itu yang pertama itu ada first lip breathing. Jadi itu tahapannya itu yang pertama saat kita tuh menutup mulut kita itu menarik napasnya itu melalui hidung selama 2 detik. Lalu selanjutnya tuh sebelum kita menghembuskan napasnya keluar tuh kita harus eh, merapatkan mulut kita tuh mengkerutkan bibir kita kayak kayak misal kayak kita pengen bersiul gitu. Lalu habis kita mengkerutkan bibir, eh, hembuskan napasnya itu secara perlahan dengan menghitung sampai 4 detik. Nah, selanjutnya ini ada langkah-langkah dari diaphragmatic breathing. Itu tahapannya itu bisa sambil untuk pasiennya itu bisa sambil duduk atau berbaring dengan bahunya itu dirilekskan. Lalu letakkan satu tangan di atas dada, terus satu lagi di atas perut. Lalu pasien bisa menarik napas melalui hidung selama 2 detik. Lalu selama kita menghirup itu kita tuh mengembangkan perut dibandingkan dada. Jadi yang dikembangin itu lebih banyak perut daripada dada kita saat menghirup nafas. Lalu kita selanjutnya itu merapatkan bibir dan hembuskan nafasnya itu secara perlahan melalui mulut sambil tangan kita yang di atas perut itu menekan perutnya itu secara perlahan. Yang mana itu untuk meningkatkan kemampuan diafragma untuk mengeluarkan udara. Selanjutnya ini ada deep breathing. Terus deep breathing itu sama kurang lebih kita semua udah tahu semua diri dengan sikunya itu agak ke belakang. Lalu tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Terus di napasnya itu ditahan sekitar 5 detik. Lalu baru dikeluarkan dengan dihembusan napas itu secara perlahan dan dalam melalui hidung. Dan terakhir ini ada half cough. Untuk tahapannya itu pasien bisa duduk lalu tarik napas melalui mulut. Lalu untuk menghembuskan napas itu caranya itu seperti kita batuk. Nah untuk batuknya itu 3 kali. Jadi kayak ha 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 seperti kayak gitu. Kayak kita mau eh, kayak kita mau itu apa kalau kita di kaca kan kita suka
ngebunin gitu kayak ha gitu bikin tulisan. Jadi kira-kira kayak gitu. Dan sekiranya segitu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 RKI yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan khususnya untuk kelompok 2A dan B untuk menanggapi dan bertanya. Dipersilahkan untuk raise hand. Baik, kepada Rizka dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk kelompok RKI atas penjelasan materinya. Saya Rizka Permata dari perwakilan kelompok kelas A, izin menanggapi dan juga bertanya kepada paparan presentasi EBN dari kelompok RKI ini. Tadi kan di EBN ini kelompok menampilkan ya ada beberapa breathing exercise seperti first lip breathing, terus diaphragma breathing, deep breathing dan juga half cow. Nah, sekiranya dari keempat breathing exercise ini mana yang efektif untuk diterapkan ke pasien COPD pada lansia? Karena yang tadi saya lihat dari telaah jurnal pun kelompok ini belum terfokus gitu pada salah satu intervensi mana yang efektif gitu untuk diterapkan kepada lansia penderita COPD pada lansia. Terima kasih. Terima kasih kepada Rizka. Pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya dipersilakan untuk Rizky untuk Baik, ya, terima kasih moderator. mengajukan Nama pertanyaan. saya Rizky Hairul Nisa, perwakilan kelompok A, izin bertanya kepada kelompok RKI. Jadi tadi kan kelompok RKI itu sempat menjelaskan tentang eksaserbasi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang harus diperhatikan oleh perawat saat merawat pasien PPOK yang mengalami eksaserbasi tersebut? Baik, terima kasih kepada Rizky untuk pertanyaannya. Eh, untuk Aidatul dipersilahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Ida Fitria dari kelompok 2 kelas B. Izin untuk menambahkan EBP ya. Buat kelompok bisa buat share screen materinya. Ya, sudah terlihat. Di sini saya ingin menambahkan PPOK berbasis EBN. Jadi di sini ada intervensi berdasarkan EBP. Untuk pertanyaan klinisnya, bagaimana pengaruh pemberian posisi semipolar dan teknik pursed lips breathing terhadap saturasi oksigen pasien dengan PPOK? Di sini populasinya yaitu pasien PPOK, intervensinya posisi semipolar, lalu perbandingannya ada teknik pursed lips breathing, outcome-nya pemberian posisi semipolar dan teknik pursed lips breathing terhadap pasien PPOK dapat memperbaiki saturasi oksigen. Next. Ya, di sini ada bukti eksternalnya ya teman-teman. Di sini ada jurnal berjudul Pengaruh Pemberian Posisi Semipolar dan Teknik Pursed Lips Breathing terhadap Saturasi Oksigen pada pasien PPOK di ruangan HCU RSD Mangusada. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Milasari, Nimade Devi Hadiska, Triana, dan Komang Yogi. Lalu selanjutnya jurnal yang kedua ada pengaruh perslips breathing dan pemberian posisi terhadap saturasi oksigen pasien dengan PPOK di Rumah Sakit HKBP Bali. Adapun penulisnya yaitu Sitorotus dan Jenti. Next.
Selanjutnya, bukti internal dengan menggunakan jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Pemberian Posisi Semipolar dan Teknik Forced Breathing terhadap Saturasi Oksigen pada Pasien PPOK di Ruang HCU RSI Mangusada. Eh, di sini ada pengkajiannya yang bisa dilakukan kepada kelompok PPOK dengan usia 40 sampai 65 tahun, jumlah 30 pasien yang masih merokok dan disertai sesak nafas baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Pasien dikaji rata-rata mengeluh sesak nafas dan badan lemas sehingga mengganggu aktivitas sehari-harinya. Dan didapatkan rata-rata nilai saturasi oksigennya yaitu 93%. Adapun evaluasi dengan pemberian posisi semipolar dan teknik forced lips breathing yang dilakukan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, sore, atau malam hari dengan teknik latihan 1 kali yang diulang 4 sampai 5 kali dengan istirahat selama 1 menit dengan durasi waktu dalam sekali latihan 15 menit dan dilakukan selama 3 hari berturut-turut kepada pasien PPOK yang disertai dengan sesak nafas, dan badan lemas yang mengalami perbaikan pada saturasi oksigennya. Yang sebelumnya 93% bisa menjadi 97% saturasi, lalu saturasi paling rendah yaitu 95%, dan yang paling tingginya 98%. Serta pasien juga mengatakan bahwa rasa lemas di tubuhnya sudah mulai berkurang. Next. Next, di sini adapun menurut pakar penelitian yaitu Mansur dan Ofdorf menyatakan bahwa penyebab terjadinya PPOK yaitu kebiasaan merokok, populasi udara, umur, dan gender yang mengakibatkan melemahnya gerakan dari organ paru, peradangan saluran nafas yang buruk seperti pneumonia, bronkitis, dan terganggunya proses menghirup udara ke dalam tubuh pada seseorang yang keadaan tersebut rawan terjangkit kelainan PPOK. Lalu kemudian kondisi melemahnya alfa antitripsin, yaitu zat dalam tubuh ini memproteksi organ paru untuk terhindar dari kondisi radang. Memburuknya zat ini membuat seseorang terkena emfisema walau umur atau usianya belum memasuki usia tua, uh, tapi walaupun bersangkutan kan merupakan pokok aktif. Selanjutnya, menurut penelitian Smeltzer dan Baer, pulse lips breathing ini merupakan salah satu terapi intervensi keperawatan non-invasif yang dapat mengurangi sesak nafas, menurunnya frekuensi pernapasan, meningkatkan saturasi oksigen, dan meningkatkan arus puncak respirasi. Selain itu, pulse lips breathing juga ditujukan untuk memperbaiki pertukaran gas dan menggunakan otot pernapasan, meningkatnya tekanan jalan nafas selama ekspirasi, dan mengurangi jumlah udara yang terjebak di dalam paru. Selanjutnya, penelitian menurut Musri Fatul dan Aziz, yaitu posisi semipolar merupakan sebuah posisi setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan menjadi 45 derajat. Dan posisi ini dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan pasien. Next. Ya, di sini ada penilaian critical appraisal terhadap jurnal. Teman-teman bisa lihat sendiri penilaiannya di sini. Next. Next. Selanjutnya mengintegrasikan hasil bukti. Dengan dia sesudah melakukan pencarian terhadap bukti klinis, kemudian melakukan critical appraisal jurnal terhadap kasus klinis yang sudah dibuat. Lalu melakukan tahap implementasi atau mengintegrasikan intervensi sesuai dengan pertanyaan klinis, yaitu PICO, dengan berdasarkan hasil penelitian yang diketahui kelompok kepada kelompok PPOK dengan usia 40-65 tahun, sejumlah 30 pasien yang masih merokok dan disertai sesak nafas laki-laki maupun perempuan. Pasien dikaji rata-rata mengeluh sesak nafas dan badan lemas sehingga mengganggu aktivitas sehari-harinya. Dan didapatkan rata-rata nilai saturasi oksigennya pada pasien POK yaitu 93%. Selanjutnya, pemberian posisi semipolar dan teknik
for sleep breathing yang dilakukan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, sore, atau malam hari dengan teknik latihan 1 kali yang diulang 4 sampai 5 kali dengan istirahat selama 1 menit dengan durasi waktu dalam sekali latihan 15 menit dan dilakukan selama 3 hari berturut-turut kepada pasien POK yang disertai sesak nafas dan badan lemas mengalami perbaikan pada saturasi oksigennya yang sebelumnya 93 derajat menjadi 93% menjadi 97%. Saturasi paling rendahnya yaitu 95% dan paling tinggi 98%, serta pasien juga mengatakan bahwa rasa lemas di tubuhnya sudah mulai berkurang. Next. Ya, next. Ya, mungkin segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok kelas B atas penambahannya. Selanjutnya untuk kelompok RKI bisa dijawab pertanyaan dari Rizka dan Rizky. Baik, mohon izin masuk. Iya, dipersilahkan. Ya, saya Nola dari perwakilan kelompok RKI izin menjawab pertanyaan Rizky Hairunisa. Tadi itu pertanyaannya apa yang harus diperhatikan saat merawat pasien PPOK yang mengalami eksaserbasi. Jadi saat merawat pasien PPOK yang mengalami eksaserbasi ini uh, ada hal penting yang ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pengawasan gejalanya seperti monitor gejala eksaserbasi seperti sesak napasnya, batuk dan juga produksi dahaknya. Apakah produksi dahaknya warna dan konsistensinya berubah atau tidak. Lalu perhatikan perubahan dalam frekuensi dan juga beratnya gejala. Yang kedua itu bisa pemantauan tanda-tanda vital. Misalnya cek tanda-tanda vital pasien termasuk tekanan darah, denyut nadi, suhu, dan juga tingkat oksigen dalam darah. Selanjutnya itu yang ketiga ada pengelolaan oksigen. Berikan terapi oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien dan juga petunjuk dari dokter. Pastikan perangkat oksigen ini berfungsi dengan baik dan pasien juga menggunakannya dengan benar. Yang keempat itu ada pemberian obat. Ikuti jadwal pemberian obat yang telah ditentukan, misalnya bronkodilator atau antibiotik. Jika diperlukan, periksa efek samping dan tanggapan pasien terhadap obat-obat yang telah diberikan. Yang kelima itu ada dukungan pernafasan, pertimbangan penggunaan alat bantu pernafasan, dan pastikan pasien mendapatkan dukungan pernafasan yang cukup. Yang keenam itu ada perawatan jalan napas. Lakukan teknik perawatan jalan napas, contohnya kayak drainase postural atau teknik cleaning dahak untuk membantu pasien mengeluarkan lendir yang menumpuk di jalan napas. Selanjutnya itu ada edukasi dan dukungan, memberikan informasi tentang cara pengelolaan PPOK dan pentingnya mematuhi pengobatan dan juga teknik pernapasan. Selanjutnya itu ada kolaborasi dengan tim kesehatan, bekerja sama dengan dokter dan anggota tim lainnya untuk menyesuaikan rencana perawatan sesuai dengan kebutuhan. Dari saya itu aja, mungkin dari kelompok ada yang ingin ditambahkan. Baik, terima kasih kepada Nola. Untuk Rizky, apakah pertanyaan sudah terjawab? Iya, sudah terjawab dan sudah cukup jelas. Terima kasih, Nola. Baik, terima kasih Rizky. Untuk kelompok RKI masih ada satu pertanyaan dari Rizka. Boleh dijawab jika sudah ada jawabannya. Ya, saya Zaki izin menjawab untuk pertanyaan yang tadi yang tentang lebih efektif mana sih dari keempat teknik latihan pernapasan itu. Izin menjawabnya. Jadi dari 4 jurnal yang sudah saya telaah tadi itu sebenarnya itu secara general tuh semua tekniknya itu bisa atau efektif untuk mengurangi gejala dyspnea pada COPD atau PPOK. Nah, tapi itu di semua 4 jurnal itu yang paling sering digunain sebagai intervensi pada sampel atau pasien di penelitian itu ada 2 teknik, itu yang teknik first lip breathing sama yang diaphragmatic breathing. Nah, tapi di jurnal yang pertama itu yang jurnal dari ARM dengan judulnya itu tadi Effect of Breathing Exercise in Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
Jadi di situ tuh dijelasin lagi lebih detail untuk teknik latihan pernapasan itu disesuaikan lagi sama tingkat keparahan dari PPOK-nya. Jadi itu contohnya tuh untuk PPOK yang ringan itu untuk latihan pernapasan itu kombinasi. Jadi bisa di antara keempat yang tadi saya sudah jelasin, yang mana itu eh, durasinya itu sekitar 1 bulan, yang mana itu di seharinya itu dilakukan selama 2 kali, yang mana tuh per sesinya itu 15 menit. Lalu untuk tingkat keparahan COPD yang udah sedang, untuk latihan pernapasan itu yang dipilih itu yang per sleep breathing. Untuk durasinya itu dilakukan selama 2 bulan, dalam sehari itu 3 kali, yang mana per sesinya itu juga 15 menit. Lalu untuk eh, tingkat keparahan PPOK yang sudah berat, itu tip latihan pernapasan itu pakai dua, yang tadi yang per sleep breathing sama yang diaphragmatic breathing, yang mana itu dilakukan selama eh, 3 bulan, yang mana perharinya itu eh, 3 kali, yang per sesinya itu 60 menit atau 1 jam. Kira-kira seperti itu jawabannya. Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Zaki atas jawabannya sudah sangat terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zaki. Selanjutnya, semua pertanyaan sudah terjawab. Izin bertanya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, eh, saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih kepada kelompok 2A, B, dan RKI. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Yeti. Eh, terima kasih. Baik, terima kasih Nazwa Afifah yang sudah memandu dengan baik presentasi kelompok dan juga diskusi antara kelas RKI, kelas B maupun kelas A. Terima kasih kepada kelompok 2 RKI, kelas A dan kelas B. Saya tuh sampai speechless ya. Apa yang harus saya sampaikan ini materi bagus semua. Iya, saya melihat ini sudah melebihi dari ekspektasi saya terhadap saudara. Ya, literatur di jurnal juga oke. Saya kira sudah bagus. Saya sendiri kan punya bahan untuk ini tentunya ya. Biasanya saya ngajar menyampaikan PPT juga. Sepertinya lebih lengkap punya saudara ya. Kelompok RKI, begitu juga tambahan dari kelas apa tadi A apa B ya. Saya sangat-sangat apresiasi terhadap kelompok ini ya. Hanya hanya yang perlu saudara tingkatkan dalam kaitannya dengan bagaimana melakukan asuhan keperawatan klien dengan PPOK atau COPD. Maaf tadi saya keliru dengan apa namanya dekompensasio cordis. Itu juga sebetulnya merupakan satu hal yang penting dibahas ya. Namun ini kelihatannya semua kelas sama membahasnya. Kita nanti menjadi nurse ya, saudara menjadi betul-betul seorang nurse yang akan bekerja melayani klien, yang akan bekerja melayani pasien dengan kasus tersebut. Pasti saudara akan ketemu, ya. Selain saudara mampu membuat perencanaan yang seperti tadi, yang sangat baik, ya, saya berharap saudara mempelajari secara terampil berbagai intervensi yang tadi sudah disebutkan di dalam perencanaan yang disampaikan baik oleh kelas A, B, maupun kelas RKI. Contoh, tadi siapa tadi yang menjelaskan? Yang saya tanyakan, misalnya ada beberapa tindakan ya, lakukan manajemen pemenuhan kebutuhan oksigen. Kalau saudara membaca di dalam standar intervensi keperawatan Indonesia gitu ya, itu harus sudah clear dengan SOP-nya.
Ya, standar operasional prosedurnya. Seperti apa langkah-langkahnya? Karena yang akan dirasakan pasien secara langsung adalah tindakan yang saudara berikan kepada klien. Ya, planning betul akan diinformasikan kepada klien ya. Tetapi itu lebih bermanfaat untuk saudara berkolaborasi dengan perawat lain dan juga tenaga kesehatan lain di dalam melaksanakan pelayanan. Ya, jadi saya mohon pada kelompok A, B, dan RKI ya eh, ditambahkan SOP dari intervensi yang spesifik di dalam pemenuhan kebutuhan oksigen ya. Eh, yang tadi, yang ada berapa exercise tadi siapa tuh yang laki-laki menyampaikan Zaki Akbar ya? Oke, saya yakin itu ada sebetulnya. Tadi kan tulisannya di dalam gambar ya. Kalau SOP kan komponennya bukan hanya itu, ya. SOP itu ada nama tindakannya apa, indikator dilakukan terhadap kasus apa, ya kontraindikasinya dilakukan pada apa, kemudian teknik yang tadi saudara jelaskan dimulai dengan step pertama inhale, kemudian berapa detik, terus sampai ke bawahnya. Saya minta tolong perdalam itu di dalam makalah saudara. Tambahkan SOP breathing exercise. Ya, nah itu kalau di dalam eh, standar intervensi kan baru judul-judulnya. Sebetulnya ada dihasilkan SOP juga oleh PPNI itu. Apakah belum ada yang punya buku itu? Standar operasional prosedur. Jadi dimulai dengan diagnosis, kemudian psiki ya, kemudian ada SOP-nya. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk saudara sehingga nanti jangan ada kesan lulusan itu hanya mampu menentukan lakukan tindakan ini gitu, tetapi belum mampu menjalani eh, langkah-langkah tersebut. Standar operasional prosedurnya belum dipegang dan itulah yang harus dipraktekkan di dalam praktikum ini mata kuliahnya apa sih GNA. Ya, tapi di GNA juga kan tidak semuanya. Ya, tapi saya melihat ini penting karena pemenuhan kebutuhan oksigen ini tentu saudara tahu ini ada hal yang prioritas. Ya, bisa Zaki Akbar, kemudian ini RKI, kemudian yang A maupun B tambahkan. Ada beberapa exercise yang paling penting. Sebetulnya harusnya ini di keperawatan medikal bedah sudah pernah dibahas dan sebentar lagi saudara akan profesi, maka yang akan dilakukan bukan hanya membuat planning seperti yang tadi disampaikan oleh saudara itu iya, tetapi lebih akan dilihat skillnya, ya. Misalnya juga ada postural drainage gitu ya. Pernah mendengar itu ya? Nah, mudah-mudahan itu juga Anda sudah paham. Jadi, saya lebih menekankan kepada pentingnya saudara-saudara semua latihan mengenai keterampilan psikomotor. Tadi saudara menayangkan A sampai Z itu adalah eh, intellectual skill. Ya, saudara sebagai seorang profesional tentu harus mempunyai intellectual skill. Tetapi dalam rangka saudara praktik asuhan keperawatan banyak dibutuhkan dengan psychomotor skill. Mungkin bisa ditambahkan itu. Oke, satu pertanyaan saya untuk semua.
Saudara pasti sudah pernah belajar bagaimana melakukan asuhan keperawatan klien dengan COPD atau PPUK pada kasus dewasa yang biasanya diajarkannya di asuhan keperawatan medikal bedah. Pertanyaan saya satu, siapa yang bisa jawab? Apa bedanya dengan melakukan asuhan keperawatan lanjut usia dengan COPD atau PPOK? Di mana perbedaan yang paling menonjol dalam melakukan asuhan keperawatan lansia dengan PPOK? Ini kan urusan sistem respiratori. Ayo, siapa yang bisa jawab dari RKI, dari B, dari A? Bedanya di mana? Saudara yang mempelajari sampai pada jurnal-jurnalnya tadi sudah disampaikan dengan sangat baik. Tapi saya kok belum mendengar ada pertanyaan di mana bedanya merawat lansia dengan dewasa dalam kaitannya dengan adanya PPOK atau COPD pada individu itu. Kan kita sedang belajar yang gerontik ya. Apa sama saja menurut saudara? Zaki kayaknya mau bicara deh, Zaki Akbar. Udah senyum-senyum. Silakan Zaki. Menurut kamu selama mempelajari itu, yang pertama pasti harus lihat referensi ya. Referensinya harusnya memang diambilnya dari gerontologic nursing atau basic gerontologic nursing. Itu clear bedanya. Di mana gitu perbedaannya? Ada, Ki? Zaki? Atau lain, yang lain dari A, dari B? Silakan, gak usah takut salah. Kita sedang belajar kan? Ayo. Izin masuk. Iya, siapa? Nur, Izin Ibu, saya Nurhalisa Nabila, izin menjawab. kok nggak kelihatan wajahnya, Nur? Iya Ibu, mohon maaf karena di sini sedang hujan besar, jadi sinyalnya tidak stabil. Oh gitu, Ya, oke. mohon maaf ya Ibu. Iya Ibu, saya Hmm. izin menjawab. Tadi terkait intervensinya ya Bu, untuk pasien yang dewasa dan lansia itu terkait penyakit COPD itu apa? Nah, menurut saya itu terkait tujuan asuhannya sih Bu. Jadi kalau untuk pasien dewasa itu dia berfokusnya untuk pemulihan eh, kondisi kesehatan yang terganggu. Namun untuk lansia itu dia fokusnya untuk peningkatan kesehatan serta untuk mencegah penyakitnya, lalu untuk mempertahankan kemampuan fisik beserta dengan mentalnya, Ibu. Seperti itu. Oh gitu. Lah kalau mentalnya orang dewasa enggak toh ya, Nur? Semua manusia itu kan biopsikososial spiritual ya, Nur? Ya, sekarang bedanya orang dewasa dengan lansia, Nur Halisah, apa yang Anda ingat waktu saya bicara konsep dasar physiologic change pada sistem respiratory? Nah, harus ingat ke situ. Beda nggak dewasa dengan lansia, Nur Halisah? Terima kasih jawabannya. Ada nggak yang ingin tanya? Di dalam kaitannya dengan eh, physiologic change ya, perubahan fisiologik pada lansia, khususnya pada sistem-sistem termasuk sistem respiratori, ada nggak pengaruhnya terhadap bagaimana perawat melakukan asuhan? Fisiologik aja dulu. Kalau psikologik tadi Nurhalisa sudah sedikit menyinggung ya. Secara mental lansia tentu berbeda ya dengan dewasa kan. Mudah tersinggung dan lain sebagainya lah yang pernah diceritakan. Sekarang physiologic change pada sistem respiratory itu yang menjadi dasar perbedaan. Ya,
Ya, Hertinayu dari kelas RKI sebelumnya, Oke, Hertinayu silahkan. ya izin Ibu sebelumnya seingat saya itu ketika pembahasan dari Ibu Yeti ya terkait perubahan fisiologis dari lansia ini kan beberapa hal itu mungkin terkait di pernafasannya juga itu tuh mengalami penurunan entah itu dalam proses untuk gimana ya bilangnya ya proses untuk mengolah dari si udaranya ini atau mungkin dari beberapa sistem pernafasannya dari lansia fungsinya sudah mulai menurun juga terkait hal tersebut. Nah kan kalau semisal di lansia ini kan lebih ke apa ya Bu? Asuhan keperawatannya ini tuh kita juga harus memperhatikan terkait beberapa kondisi dari sistemnya ini juga mengalami penuaan, jadi mengalami penurunan fungsi. Nah kalau semisal kita lihat di pasien dewasa yang biasanya ada di ranah medikal bedah ini kan, setahu saya itu masih ada di bukan 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 yang mengalami penurunan fungsi, cuman perlu ada perbaikan Ibu kurang lebih seperti itu. Oke, Hertina Ayu, saya kira hampir tepat ya. Jadi, saudara, terima kasih atas jawabannya. Saya kira Anda mengingat apa yang dulu pernah diberikan. Ya, jadi memang pada lanjut usia ini kan terjadi penurunan. Daya imunnya menurun juga. Ya, kekakuan pada berbagai sel di sistem termasuk di pernafasan itu juga terus menurun. Ya, kemampuan fagositosis juga menurun, gitu ya. Sehingga yang pasti kondisi lansia dengan PPOK atau dengan COPD ini jauh akan menunjukkan tanda dan gejala yang lebih berat dibandingkan dengan kondisi PPOK pada seorang dewasa. Ya, sehingga dalam kondisi seperti itu, intervensi keperawatan harus memperhatikan kelemahan yang terjadi pada lanjut usia. Ya, misalnya saudara mengajarkan berbagai breathing exercise, ya. Hati-hati, berbeda breathing exercise pada lanjut usia dengan pada dewasa, terutama di dalam frekuensi, gitu. Oleh karena itu tadi saudara membuat SOP, mohon melihat ya SOP-nya dari buku Gerontologic Nursing. Ya, jangan dari buku asuhan keperawatan klien dewasa. Ya, jelas nih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan intervensi. Tadi dipicu apa yang disampaikan oleh Nurholiso dan Hertina Ayu. Berbeda secara fisiologik, secara psikologik. Ya, nah kalau saudara nanti membuat SOP-nya masih sama dengan pasien-pasien COPD dewasa, nanti akan terjadi kelelahan pada lanjut usia. Ya, dan di antara breathing exercise itu pun ada yang dianjurkan untuk lansia itu yang mana? Ya, seperti tadi yang saya tanyakan di awal. Oke, banyak. Breathing exercise banyak, tetapi mana yang pas untuk lanjut usia? Ya, jadi tindak lanjutnya saya hanya minta tadi kepada kelompok masing-masing tambahkan standar operasional prosedur ya sesuai dengan apa yang ada di dalam referensi dan saudara tuangkan di dalam tadi judul yang kelas RK itu kan intervention ya, tapi dituliskan dimulai dengan nursing diagnosis, kemudian planning sebetulnya itu planning ya. Nah, dan fokusnya tadi kepada nursing intervention. Ya, bisa? Ya, saya hanya ingin Anda mempelajari itu. Jangan nanti pinternya membuat perencanaan, tetapi skillnya kurang dilatih. Ya, latihan itu bisa latihan sendiri, bisa latihan di lab secara mandiri gitu ya, bisa menonton video banyak cara. Yang pasti saudara harus tahu beberapa intervensi yang spesifik saja pada asuhan keperawatan COPD. Ya.
Baik, ini sudah jam 17.13 dan saya sendirian di kantor. Rada-rada serem juga, mana AC-nya udah dimatikan gitu ya. Saudara ada yang di kelas enggak? Enggak ada. Iya, Bu Yeti masih di kelas nih. Bukan di kelas, di ruang dosen. Udah nggak ada orang. Jadi saya akhiri saja ya pertemuannya. Sekali lagi terima kasih kepada eh, seluruh mahasiswa yang pada sore hari ini telah menyampaikan materinya, pertanyaannya, jawabannya. Sekali lagi saya mengapresiasi cara mencari literatur B dan RKE. Ya, semua makalah sudah masuk, PPT masuk, hanya tolong ditambahkan SOP-nya saja. Ya, siap? Halo, Jaki, siap? Yang kelihatan nih Zaki, kemudian yang lainnya nih jilbabnya aja, wajahnya enggak kelihatan. Baik, silakan kalau ada yang mau screenshot dulu untuk kehadiran. Terima kasih ya untuk masukannya dari semuanya. Oke, silakan si Pen mau screenshot dulu apa bagaimana nih? Baik, Ibu, izin screenshot untuk kelas A boleh raise hand terlebih dahulu ya. Untuk Tunggu ya, jangan ditinggalin Bu Yeti ya. Sudah? ya untuk kelas A sudah bisa dilanjut oleh kelas B. Ya, izin ya Ibu, untuk kelas B bisa raise hand dan untuk Oke. Tadi Bu Yeti udah raise hand ya, apa turun lagi? turun lagi kayaknya Bu. Oh iya, Udah ada, oke. udah ada. Ya, slide 1. Nanti ya, slide 2. Oke, sudah Ibu kelas B. Oke, Baik, kelas selanjutnya silahkan. baik. Untuk kelas RKI boleh raise hand dan on cam ya. Untuk Ita dan Erika boleh di lower hand. Baik, slide 1. Selanjutnya slide 2. Baik, Ibu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Saya Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ibu. Sama-sama. Ini tingkat 4 ini udah nggak ada activity di kelas selain ini ya? Wah, keren. Sebentar lagi kemana nih? Ke rumah sakit sama puskesmas ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya izin leave dari Zoom ya. Selamat istirahat semuanya. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Yuk.